nih. Paris tidak boleh terlalu nunduk. Iya, kamu. AJ itu curang. Kalau secara keseluruhan aja ya tetap menang. Wasit yang dipakai saat itu adalah wasit resmi berarti. Wasit resmi internasional. Apakah ada isu pengaturan? Duh, gua nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Jeffrey Nicole, kalau lo bukan banci, lawan gua ideologi lo bersama lo. Siapa menang, Jeffrey sama lu? Otak atlet gue ya? Iya. Nggak ada kamus kalah, Bang. Apa yang mau dicari sih? Viewer kan? Iya dong. Dia. Nggak tahu Dia ya. mah pinter. Nyari viewers atau enggak? Enggak, kalau gue sih selama ini gue konten nggak pernah based on viewers sih, Bang. Itu Jujur. based on apa? Gue. Ah. Kalau gue viewers itu Tuhan aja yang datengin menurut gue. Nggak usah tahu religius dulu ya. Oke. Maksudnya secara manusianya kalau kita membuat sebuah konten yang kita cari apa sebenarnya? Orang nonton dong. Iya. Kalau orang nggak nonton, hati kita kurang happy dong. Tapi enggak sih, gue biasa aja, jujur, sumpah. Lu nggak pernah ngerasa kalau misalnya penonton lu turun, lu nggak happy? Biasa aja gue, sumpah. Tapi tidur pagi, gelisah mikirin kenapa penontonnya sepi? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ini hati-hati loh, Tuhan catat loh di sini. Iya. Tapi terus apa pointer lu bikin konten akhirnya kalau gitu? Bikin konten making impact. Jadi Impact, oke. Jadi apapun yang gue bikin nggak jadi viewers itu menurut gue bisa di stack up sih. Jadi kayak oke, sekarang konten gue nggak laku, tapi gue educate, gue bikin lagi yang kedua, bikin lagi yang ketiga, bikin lagi yang keempat. Pada akhirnya ntar orang ke educate, oh ini ternyata tujuannya buat ini, seru juga ya nontonnya. Akhirnya orang share ini segala macam. Karena menurut gue nggak penting ngejar apa yang lagi rame sekarang sih, karena pada akhirnya toh kalau rame apa enggaknya ya tergantung nanti bisa diterima masyarakat apa enggak gitu. Oke, nah kayak sekarang lu bikin konten. Kalau nggak ada cuannya gimana lu bisa konsisten bikin konten? Gue jujur sering banget bikin konten kagak cuan, Bang. Betul, tapi kalau terus-terusan gitu gimana caranya? Iya, itu secara strategi memang jelek. Secara strategi memang jelek. Enggak, kita ngomongin nanti di strategi. Bisa nggak lu tetap konsisten bikin konten yang memang awalnya lu nggak terlalu mikirin cuan, viewers. Kalau kemudian dalam waktu ke waktu dia nggak menghasilkan. Oh, kalau misalkan tidak menghasilkan terus, minus terus ya nggak bisa. Nggak Kalau bisa minus dong. terus nggak bisa. Betul dong, berarti kan cuan itu tetap adalah faktor dalam membuat konten. Sama-sama setuju apa enggak nih kita? Iya, faktor. Cuman tergantung faktor itu jadi faktor utama atau tidak. Betul, oke. Viewers juga faktor dong. Faktor. Oke, walaupun bisa jadi faktor utama atau tidak. Lu udah jelasin kan bahwa faktor utama lu bikin konten itu adalah bikin impact. Sama kayak kemarin yang lu bikin nih. Yes. Tinju by Bayon ya? Bion. Bacanya Bayon. Bion tuh B-I-Y-O-N untuk bacanya. Bion. Dari bahasa Inggris B-E-Y-O-N-D. Bion. Yes. Oh, melampaui. Jadi melampaui combat. Jadi ini pengennya tuh apa yang gue bikin di sini tuh lebih dari apa yang gue suguhkan doang, tapi ada impactnya juga gitu. Buat atlet, buat komunitas, buat industri gitu-gitu sih. Oke, message-nya apa? Jadi kalau untuk di Bion sendiri, kenapa gue bikin dulu kali ya? Kenapa gue bikin itu? Satu, yang gue tahu adalah turnover fighter di Indonesia itu di liga-liga besar tuh tinggi. Karena kan mereka itu dibayarnya murah. Ya. Ronde dan lain-lain. Murah ya? Murah banget. Berapa yang membayaran kalau gitu? Pokoknya gini, kalau mereka main misalkan nih debut 3-4 ronde gitu kan. Di sana ada ininya. Iya, ini kan ya? saya pacar saya. Iya, saya tahu ya. 3-4 ronde gitu dia main misalkan. Itu tuh bisa sekali main tuh cuman dan dia tuh kalau nggak kan ini terus nggak kelihatan kan nggak kelihatan jadinya. Jadi orang nggak bisa nebak. Oke. Terus lanjut. Dan itu kan orang kalau nggak cedera maksimal main 1 tahun tuh cuman 3 kali. Dan itu nggak fair. Dan itu ya menurut gue ya, maksud gue kalau memang bisnisnya mau berjalan terus harus ada orang yang bisa menetap di liga tersebut dan bisa di-develop. Gimana caranya? Mereka harus puas, mereka harus stabil, mereka harus bisa ya kayak yang abang ajarin lah kalau gimana caranya lu bisa melihara pegawai gitu kan. Mereka harus puas dong, mereka harus cukup, mereka harus jelas karirnya ke depannya seperti apa. Nanti setelah ada pengabdian, kan itu judulnya semua mengabdi. Orang devoted ke satu liga tersebut atau kayak ke satu perusahaan tersebut. Gimana caranya mereka ketika mereka udah devoted, mereka bisa puas, kenyang gitu. Dan ngerasa memiliki. Menjadi bagian dari itu. Iya. Tapi dia juga bisa dapat sesuatu untuk dia bawa pulang. Yes.
untuk kalau dia cedera gimana, pertanggungjawaban dia kepada keluarga juga seperti apa. Tapi kalau dibayarnya cuma sekian juta itu, yang nggak worth it. Nggak worth it. Dia latihan bisa 2-3 bulan. Itu kan udah pasti standar minimal atlet profesional. 2-3 bulan. Itu untuk 1 bulan latihan aja, suplemen aja. Suplemen loh, kita nggak ngomongin 4 sehat 5 sempurna nih. Suplemen. Fasilitas dan yang lain. Ibarat kata tersier lah. Nutrisi tersier gitu, suplemen. Itu mana bisa. Oke. Nah, Beyond ini, untuk dari perspektifnya ngelihat itu, mau ngebawa orang-orang kemana? Penghasilannya jadi ada penghasilan, ada dapat uang? Jadi gue akan bikin platform si Beyond ini 360 Media Company di mana media itu nggak cuma media. Jadi kalau gue percaya lah, kalau misalkan satu environment sukses itu ada 3 hal. Jadi yang pertama dia harus establishment. Jadi kan kemarin gue udah ada establish, bikin acara, bikin media, medianya establish, acaranya establish. Terus yang kedua itu harus bisa diterima sama mass market. Berarti maksudnya nggak perlu edukasi yang berat banget gitu loh. Tapi ada level-levelnya juga untuk edukasi berat. Misalkan sekarang gimana caranya si medianya, maksudnya si platform gue ini, si Beyond ini bisa lebih keren lagi ngebiayain fighternya. Itu kan ada pay per view. Nah, itu pun harus diedukasi, nggak bisa tiba-tiba langsung pay per view gitu. Berarti semua kemarin yang bertinju yang di event pertama ini kan ada 8 orang yang bertinju ya? 10 ya totalnya ya. Itu kan jalannya sukses tuh kalau secara view, secara exposure ya kan. Di YouTube aja udah 11 juta nih gue lihat nih sekarang ya. Sempet trending juga yang face to face. Iya, itu gue juga kaget. Trending number 1 kan. Face to face kayaknya trending nomor 5 deh. Yang trending nomor 1 tuh presscon. Oh iya. Jadi 3-3-nya trending 1. Kayak enggak deh. Face to face tuh 5. Karena waktu itu tuh trending 1-nya gue inget banget si Putri Aryani. Putri Aryani itu AGT. Paling enggak kan Putri Aryani secara internasional dia membuat impact. Lu secara domestik membuat impact juga nih. Semoga bisa diterima seperti itu. Betul. Impactnya nih udah dapet nih. Cuma kan nggak tahu nih impactnya ini arahnya kemana gitu kan. Nah, hasil daripada event yang kemarin lu buat, itu ada meninggalkan problem nggak akhirnya? Maksudnya? Misalnya biaya? Biaya kan bikin event kan gitu. Harus ada biayanya. Jadi ada sponsor? Pada akhirnya ada, tapi gue sempat 0 sponsor. Jadi ada masanya tuh sponsornya narik semua. Karena sebenarnya gini sih, gue ngerti. Tunggu pelan-pelan ceritanya. Jadi ini cerita lu mau bikin event. Ada sponsor. Ada sponsor pitching. Begitu dalam perjalanannya sponsor nggak jadi. Kenapa? Kalau gue sih menurut gue memang di segala sektor sekarang sponsor lagi sulit. Itu gue ngerti. Terus memang susah untuk percaya ketika lagi A/B testing sih bang. Maksudnya percaya idenya. Cuman ternyata karena gue juga kan jujur gue nggak expect sebesar ini tuh gue nggak expect. Jadi kayak ketika kemarin press conference ada yang nonton segitu banyak tuh gue nggak expect. Gue nggak expect. Jadi gue semua gue kerjain, gue udah tahu nih bakal rugi. Jadi dari awal lu udah hitung rugi? Rugi. Hampir semua IP gua yang besar itu rugi bang. Pukulan terkuat di bumi itu tahun ketiga. Pukulan terkuat di bumi ketiga baru gua untung. Terus kayak 100 pasukan botak misalkan kayak kemarin. Itu juga kan gua benar-benar non profit tuh. Semua gua kasih. Impact kan tadi? Impact. Karena gua nomor 1 impact. Nah tapi kalau yang ini ya gua berharap maksudnya secara bisnis memang sebenarnya walaupun rugi pun nggak apa-apa karena kan namanya gue bikin PT pasti ada inisial modal dan lain-lain gitu kan memang disediakan untuk siap ruginya tapi berapa lama nih udah ada hitungannya. Rugi berapa banyak kemarin? Banyak bang. Miliar? Hampir maksudnya tadi ya pokoknya tuh gue udah potong budget banyak banget lah. Jadi kan banyak juga tuh yang komplain kayak inilah itulah ya itu karena memang ya gimana ini kan kita pakai dana sendiri cuy. Berarti nggak benar dong di artikel katanya pendapatan lu naik 6 kali lipat dari pertandingan Beyond. Artikel apaan tuh? Wah gila. Nih kalau artikel valid gue doain aja deh beneran. Nggak benar ya? Enggak lah ngaco. Malah rugi? Rugi gue. Nah gue pengen bahas dulu nih dari kejadian pertandingan kemarin, isu-isu yang ada di dalam nih. Pertama, pertandingan itu banyak yang mempertanyakan kenapa si KJ mukul
bagian kepala belakang terus. Oke. Itu lu bisa jawab apa enggak? Bisa. Oke. Jadi sebenarnya gini sih, itu kan hal teknis yang ada di ring. Iya. Kita sebagai promotor itu ketika ada di ring semua itu diturunkan. Jadi ibarat kata nih, UEFA Champions League. Iya. Yang bikin UEFA kan. Tapi yang di bawah lapangan yang berkuasa adalah FIFA kan. Iya, oke. Jadi sama. Gue juga sebagai promotor nih. Iya. Ya kan, Beyond. Iya. Yang berkuasa di atas ring itu adalah KTPI. KTPI yang sah ya dia. Ya yang sah. Pokoknya apapun yang berada di ini gue kemarin untuk acara pertama menurut gue dengan spektakel seperti kemarin itu udah good job banget menurut gue. Kemarin menurut gue ya. Jadi kalau misalkan ditanya kemarin KJ gue dari sisi waktu itu gue tugasnya sebagai komentator nih, gue sebagai promotor nih. Menurut gue memang ada banyak faktor. Paris juga terlalu nunduk. Karena kan maksudnya abang latihan tinju juga. Gue latihan tinju juga. Ya itu mungkin tapi memang bisa jadi strategi juga. Tapi ketika orang lagi brondol memang tidak bisa dihindari. Karena gini, selama gue lihat pertandingan kan gue juga nonton kemarin ya KJ versus Paris ya. Gue nggak pernah lihat Paris main kayak gitu. Setiap kali dia di counter dengan cepat, dia tuh selalu main di movementnya dia. Dan dia kalau nunduknya begini. Dia nggak pernah nunduk sampai nunduk begini. Cuma banyak orang yang akhirnya ngelihat itu menjadi satu sorotan yang negatif untuk kemenangannya KJ. Jadi kesannya kayak KJ itu curang. Nah, yang gue mau tanya adalah di peraturan tinju, adakah batasan orang saat menunduk? Ada nggak aturannya? Kalau di amatir ya, setahu gua itu tidak boleh di bawah sabuk, tempat orang pakai sabuk. Lawannya? Gitu. Sabuk lawannya atau sabuk dianya? Sabuk dia sih setauku. Jadi nggak boleh ruku gitu. Oh, ke bawah begini nggak boleh? boleh. Jadi kalau posisi berdiri gini? Ini tapi gue juga nggak gitu apal ya, karena beda komisi itu beda-beda loh. Kita bicara yang kita tahu dulu ya. Nanti mungkin bisa diluruskan sama orang lain ya. Bisa diluruskan. Ini bukan pembenaran ya, ini kita bahas ya. Bukan pembenaran. Jadi kan tinju nih, ya kan? Nah, nggak boleh sampai kayak gini. Mestinya sih secara ini ya, orang tuh intinya gini, orang diem lama di ring aja, itu pasti wasit akan kasih atensi untuk kita box, gitu kan? Untuk ini pertandingan tinju, kalian harus tuker-tukeran tinju, tuker-tuker pukulan. Jadi kalau misalkan kayak posisi Paris gini kan dia nggak mungkin bertukar pukulan sebenarnya. Iya kan, ini kan posisi mengcover semuanya nih. Iya. Ini kalau misalnya tidak gini, lu berdiri deh. Nih, sebenarnya secara lu berdiri, gue begini nih. Ya, gue nggak bisa pukul apa-apa ya, atau gue uppercut sebenarnya. Lu pukul deh. Lu bagian mana yang bisa lu pukul? Sini bisa, sini bisa. Gue cover gini. Ya gue bawah. Gue cover juga gini. Ya susah gini, kan? Susah kan? Gue banyak hal sih sebenarnya. Iya, banyak. Sebenarnya kalau ditanya, KJ bisa ngapain aja misalkan. Coba lu lagi gitu. Dia bisa buka gini, terus dia gitu. Iya, betul. Dia bisa begini, terus dia bisa ke perut. Betul. Cuman memang karena posisinya itu KJ, memang jadi gini sih. Orang isinya beda-beda kan. Tendensi orang untuk memukul kayak di basket juga kan beda-beda. Tendensi orang misalkan ketika ketemu lawan dia langsung ngedrive tabrak. Ada yang gocek-gocek dulu. Betul. Ada yang mainnya post up gitu. Strategi, tunggu kan? ke ujung ini. Strategi kan. Strategi. Ya KJ pada saat itu strateginya brondol. Dan terlihat jelas dia mengandalkan straight kanannya. Memang straight kanannya keras banget. Kita semua bisa lihat straight kanannya luar biasa. Dan di pukulan pertama 15 detik pertama ya kelihatan juga Paris kaget. Kaget. Itu kita maksudnya kita punya kesamaan. Yang kita lihat lah ya. Yang kita lihat. Yang kita lihat. Itu Paris kaget. Tapi along the way secara keseluruhan gimana ya ngomongnya? Sebagai promotor sih sebenarnya nggak bisa ngomong begini sih. Cuman intinya secara keseluruhan. Kan lu sebagai komentator kemarin. Sebagai komentator. Makanya kalau bisa lu promotor jangan jadi komentator. Supaya lu enak juga berdiri di posisi mana. Iya benar. Itu next gua akan ini sih. Ini kan pembelajaran. Karena ini kan baru. Kita di sini kan bukan mau cari pembenaran. Benar. Oke, lanjut. Jadi ya kalau misalkan gitu, menurutku ya, kalau secara keseluruhan KJ ya tetap menang. Secara keseluruhan karena malam itu secara keseluruhan karena kan pukulan pertama telak bersih. Emang ada beberapa pukulan yang kelihatannya kena kepala belakang itu ya kan banyak nih yang gitu-gitu kan. Ini sebenarnya bahaya banget sih gua ngomong ini. Cuman maksudnya bahayanya di mana? Ya karena sebenarnya bukan ranah gua, ini ranah komisi sebenarnya. Betul.
Itu kan nanti komisi yang bisa menjelaskan. Ini kan dari perspektif lu pada saat menjadi seorang promotor berdasarkan apa yang lu tahu. Ini bukan masalah lu expert atau enggak. Ini menurut apa yang lu lihat gitu loh. Ya, intinya KJ menjatuhkan Paris kan pakai 1 straight, 1 uppercut sama 1 straight lagi. Udah. Jadi menurut gua dan 3 pukulan itu ya bersih semua yang menjatuhkan. Akhirnya. Iya, jadi maksudnya memang pada saat malam itu memang KJ lebih dominasi. Tapi kan penonton Indonesia ini kan nggak semua ngerti tinju. Benar. Pasti kan orang tuh ada yang mikirnya kalau lu mau menang, ya lu menangnya kayak film-film superhero gitu yang memang bener-bener ini nggak ada miss pukul, nggak ada ini. Nggak ada begitu padahal. Padahal kan kalau kita lihat di pertandingan tinju tingkat manapun pasti ada pukulan-pukulan yang mengarah ke arah yang tidak seharusnya. Nanti wasit yang bertugas di sana. Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah wasit yang dipakai saat itu adalah wasit resmi berarti. Wasit resmi internasional. Berarti dia udah punya pengalaman dong? Yes. Pertanyaan berikutnya, apakah ada isu pengaturan? Tidak. Bisa jamin, tidak. Tidak ada isu pengaturan. Tidak ada. Jadi kalau misalkan itu dari awal pukulan terkuat di bumi, kalian bisa nikmatin benar-benar jelas itu tidak ada pengaturan sama sekali. Terus face to face, itu tidak ada pengaturan sama sekali. Apa yang mereka keluarkan ya memang mereka keluarkan aja gitu loh. Mereka keluarkan. Jadi paling tuh kalau misalkan misalkan ya di belakang ini cuman kayak tolong lihat kamera gitu. Tolong lihat musuhnya, udah gitu doang. Jadi kalau soal kata-kata itu nggak ada tuh kita atur sama sekali. Terus presscon, apalagi presscon live. Itu nggak ada pengaturan sama sekali. Jadi mereka face off nih, depan-depanan. Mereka nggak mau dorong-dorongan, ya nggak dorong-dorongan. Mereka mau respect. Dia tuh nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak ada sama sekali. Kan kita tahu sendiri kan banyak tuh hal-hal kayak gitu yang sudah diatur. Banyak. Dan nggak apa-apa juga kan, part of entertain juga. Yes, tapi menurutku part of entertainment yang paling pure menurutku adalah uncertainty, ketidakpastian. Jadi dia mau ngapain terserah. Karena kan lu sebagai lead dan founder daripada itu kan. Lu maunya arahnya ke sana gitu ya. Berarti semua yang beredar dari awal press conference, face to face itu ya natural aja gitu. Natural. Organik. Gitu. Berarti kekalahan kemarin juga organik. Gitu. Pertanyaannya, Paris komplain nggak mengenai hal itu? Duh, gua nggak bisa ngomong. Karena itu internal. Masuknya internal. Nah, apakah lu bisa menjawab pertanyaan ini? Akankah dengan isu yang terjadi ada pertandingan ketiga? Kalau gua sebagai promotor nih ya. Ini ngomong promotor nih. Ini gua bisa ngomong. Kalau untuk Paris KJ3 dalam waktu dekat, gue udah bilang waktu itu gue sebenarnya nggak nafsu bikinnya. Terserah deh, ada yang mau ngambil atau enggak. Kenapa nggak nafsu? Karena menurut gue kalau gue bilang akan ada yang ketiga ketika gue bikin yang kedua, mereka nggak akan latihan bener-bener. Karena? Ya karena mereka nggak bertanding seperti ini pertandingan mereka ketemu terakhir gitu loh. Kalau kemarin seperti pertandingan ketemu terakhir? Iya, kalau menurutku ya. Kalau Paris KJ3 misalkan mau terjadi pun, yang harus dilakukan adalah Paris harus rack up wins dulu. Dia harus kumpulin menang-menang yang lain dulu. Oh, ada begituan? Ya, maksudnya untuk bisa benar-benar, karena sebenarnya kemarin cukup terpaut jauh. Nggak bisa langsung dipertemukan lagi aja? Itu terserah promotor sebenarnya. Tapi kalau dari Beyond, kalau memang mau kejadian, ya Paris harus rack up wins dulu. Ada tanding dulu lawan siapa? Iya, bikin dia worth it lagi dulu untuk lawan KJ. Kayak pertandingan tinju internasional kayak gitu. Itu kan kembali ke penonton. Tapi kan promotor bisa saja membuat itu langsung kan? Bisa saja. Tapi intinya gini, kan aku bikin sistem yang namanya echo chamber. Salah dua ikon combat sport di Indonesia adalah Paris dan KJ. Itu nggak bisa dipungkirin. Kemarin pun terbukti. Tapi setelah itu apa PR-nya? Yang lain juga mau sekarang kita udah ada Ali Haidar. Sekarang kita udah ada yang lain-lain. Kemarin kita lihat Uncle Kong. Tapi kan belum tentu sekuat exposure itu tidak masalah versus Selos kan? Waduh. Kalau itu kan tergantung gorengannya sebenarnya. Nanti kita bahas itu ya. Kita bahas itu nanti ya. Semua tergantung gorengannya. Sekarang saya mau tanya dulu secara teknis karena masih ada beberapa yang mungkin masih orang pengen tahu. Ini kan ceritanya si Paris nurunin berat badan kan? Yes.
KJ? Dua-duanya nurunin berat badan. Menurut berat badan. KJ dari berapa? Jadi gini, kondisi mereka sebelum aku mendesain mereka jadi main fight adalah KJ itu sedang lagi jadi atlet bola mini soccer. Iya. Iya kan? Iya. Di FYP Football Club dan dia lagi rajin gym. Iya. Yang kita tahu gym itu sangat bertolak belakang sama kegiatan atletis seperti tinju. Enggak juga. Bola pun iyalah. Tergantung ngejimnya kayak gimana. Oh iya benar. Kan ada yang strength-con. Kan kalau misalkan tinju kan Ya otot-otot sekarang kan kecil dia kan. lagi ngelatih gym apa? Ya Gym mau otot-otot jadi besar beneran. buat jadi gede. Jadi gede. Jadi Berarti kan gede. yang diincar power. Iya. Ya dia memang inisial powernya menurutku memang besar dari dulu. Yang diincar power. Karena dia tahu waktu pertandingan pertama dia, waktu lawan Paris powernya kurang. Menurutku tekniknya yang kurang sih. Oh, teknik juga kurang, tapi powernya memang kurang. Beda banget sama pertandingan yang kemarin. Powernya keisi. Itu makanya dilatih otot besar. Otot kecil untuk membalancing itu. Itu bicara tentang stamina, endurance, agility, dan speed. Mantap. Kalau di tinju mayoritas kecil karena kan kita ya itu butuh speed kan. Jadi kan Iya. Tinju itu nggak cuman inisial power yang kita punya dari lahir, tapi memang apa namanya amount of forces yang kan makin cepet makin menyakitkan. Oh, kalau dia sudah Ya, terbiasa. forces. Siapanya? Kalau orang itu sudah terbiasa di bobot itu. Sekarang gue mau nanya, KJ nurunin berapa kilo? 67 ke 63,5. 67 ke 63,5 berarti Yes. 3 kiloan ya. 4 kilo. 4 kilo. Si Paris nurunin berapa kilo? Paris itu tanding di yang pertama itu 65 sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya memang dia tuh punya fight and walking weight tuh nggak beda jauh. Tapi pada saat pukulan terkuat di bumi, dia secara sengaja menaikkan bobot ke 73. 73. 73. Dia turunin 63 sekarang. Iya. Berarti turun 10 kilo. Turun 10 kilo. Kenapa dia naikkan bobot? Karena dia mau menang pukulan terkuat di bumi. Paham kan? Paham? Power Iya. hilang. Oke. Mau speed, kalau dia belum terbiasa di berat itu, powernya nggak ada. Makanya kemarin pada saat gue nonton, si Paris mukul nggak ada isi. Karena dia belum terbiasa di berat itu. Itu setuju. Oke. Itu setuju. Sama-sama setuju Tapi ya? kita sebagai promotor Nggak, pun udah itu dulu ya. Yes. Itu dulu. Oke, nah pertanyaannya sekarang, apakah itu disadari nggak oleh si Paris? Dari apa yang lo lihat? Mestinya ya, aku kan ngomong juga. Hmm, Dia nggak bisa turunin berat badan secara tiba-tiba. betul. Aku Berapa udah lama itu bilang. waktu penurunan berat badannya? Mestinya kan, mestinya ya. Pokoknya tuh kan mereka udah deal-dealan nih. Oke, tanding. Masih belum tahu nih berapa beratnya. Itu kurang lebih waktu penurunan berat badan tuh 2 bulan. 2 bulan, oke. 2 bulan. Jadi mereka udah latihan dulu, 2 terus bulan. kayak adjusting. Yang lebih enak kan yang 4 kilo dong. Benar. Oke. Tapi enggak, Paris tuh tadinya enggak 73. Paris tuh tadinya enggak 73. Tadinya dia di 6. 60-an lah pasti. 60-an. Karena memang dia bilang dia sengaja naik, cuman nggak tahu persisnya berapa. Oke. Cuman Oke. kan melihat dari archive yang lalu dia main di 65. Iya, di semua kontennya dia yang dia posting di sosmed dia yang akhirnya menjadi beban buat dia sendiri pada saat dia tanding secara psikologi menurut gua. Iya. Karena di situ dia terlihat heroik dan kelihatan keren menurut gua dengan satsut. Nah, menurut gua ya, Oke. itu menjadi beban loh. Beban pada saat kita tanding nanti. Oke. Orang pengen lihat itu mana. Dan lu nggak mungkin nggak tahu secara psikologi. Di situ bobotnya dia, beratnya dia, itu mungkin masih di sekitar 70-an. Karena pukulannya bam banget. Baf, gue bisa lihat. Tapi begitu dia tanding di 63, pukulannya kosong. Nggak keisi. Kenapa? Pertanyaannya. Kalau itu nggak tahu. Berarti si Paris tuh setuju untuk turun Yes. sekian. Dengan Yes. segala konsekuensinya. Yes. Oke. Si KJ juga ya? Yes. Oke. Nah, berarti tidak boleh protes dong? Mestinya tidak boleh protes karena itu kan semua ada. Semua tuh ada rekam jejaknya loh. Mereka iya, mereka enggak gitu loh. Oke. Berarti tidak boleh protes ya? Mestinya nggak boleh protes kalau soal berat badan. Cuman kan itu jadi concern teman-teman netizen kan. Iya. Ini mah karena Paris turun 10 kilo dan lain-lain apa segala macam. Tapi ya pada akhirnya kita juga sebagai promotor nggak bisa ngomong apa-apa karena udah diingetin gitu loh. Oke. diingetin. Sekarang bisa protesnya dari sisi mana kira-kira? Tadi kan kita udah bahas mengenai pukulan-pukulannya KJ, oke? Kita udah bahas tentang Yes. teknis berat badan. Yes. Sekarang ada protes nggak dari sisi yang lain?
Ya itulah, itu semua sih. Jadi maksudnya ya udah selesai. Udah selesai? Udah selesai. Kan semua udah selesai juga. Keputusan juri bulat gitu kan. Sisanya ya mungkin kalau misalkan protes secara ini, secara itu, yaitu hak masing-masing. Pada akhirnya promotor, netizen, komisi itu tidak bisa kontrol. Oke. Gitu. Oke. Berarti pertandingan Paris dan KJ berakhir kemarin ya? Kemarin, tanggal 14. Tidak ada lagi Kemarin perdebatan, pembahasan yang akan lu goreng di sana ya? Tidak. Oke. Tidak. Bagaimana dengan Jeffrey Nicole sekarang? Oke. Udah bisa kita masuk ke sana? Bisa. Oke. Jadi yang tadi kita obrolin tuh gue buang semua. Yang ini doang yang gue ambil. Oke. Oke. Nggak apa-apa juga. Setelah pertandingan, lu ngomong ke kamera, buat lo, gimana boleh diulangin? Gue lupa kalimatnya, takut salah. Gimana ya? Buat lu Jeffrey Nicole. Ini senyum-senyum, kemarin nggak senyum. Gak apa-apa, gue seneng ngomong ini jujur. Karena gimana ya, itu kan udah campur aduk tuh. Adrenalin, capek, semua segala macam. Terus kayak emang mau ngomong itu aja gitu. Apa ya? Apa coba? Gue lupa, takut salah, coba. Apa ya? Buat lu Jeffrey Nicole. Buat lu Jeffrey Nicole. Pokoknya gue gini, Beyond Combat itu beyond dari Beyond Combat gitu loh. Maksudnya lebih dari ini, mau ada impact yang gue bawa. Gue mau stop penyimpangan. Penyimpangan, pakai pakaian wanita. Maksudnya terus cium teman sendiri, terus gue panggil nama dia Jeffrey Nicole gitu. Iya. Kenapa? Gak apa sih. Jadi sebenarnya gini, dari segi impact, ini gue ngerasa ini panggilan gue ya. Maksudnya ini kan preferensi pribadi nih. Oke, menurut gue ini panggilan pribadi gue. Ada satu hal yang resonance banget di diri gue selama gue bertumbuh besar. Nah menurut gue di sini udah terlalu banyak doktrin yang dipakai oleh media-media digital terkhususnya yang tidak tersaring untuk menormalisasi kelakuan-kelakuan seperti itu gitu. Kelakuan-kelakuan menyimpang. Terus apa masalahnya sama lu? Gue mau menyuarakan hal yang menyuarakan hal yang menurut gue benar. Iya, benar. Itu benar. Oke. Tapi kan tidak kucuk-kucuk kita menyuarakan sesuatu. Kenapa mengerucut ke Jeffrey Nicole? Iya, gue tahu gitu loh. Itu benar gitu loh. Cuma maksudnya apa urusannya sama lu? Ya gue mau aja. Gue memilih untuk membahas itu. Iya, gue paham. Apakah dia merugikan lu? Oh, gini. Kalau gue secara pribadi, gue tuh concern banyak. Iya. Jadi terakhir tuh yang paling bikin gue concern adalah itu concern pribadi yang resonansi kepala. Sampai akhirnya adek gue kelas 6 SD cerita tentang temennya merasa lesbi. Kan kacau. Oh, jadi temennya adek lu cewek dan dia merasa lesbi gitu. Iya. Terus kenapa emang? Ya menurut gue kok bisa anak kecil ngerti gitu-gituan gitu loh. Oh, oke. Iya kan? Itu kan pasti semua dari media yang tidak tersaring. Normalisasi yang dilakukan terus menerus gitu loh. Itu perbuatan Jeffrey Nicole? Oh, tapi Jeffrey Nicole salah satu ikon terbesarnya. Masa? Iyalah menurut gua. Menurut lo? Iya, menurut gua banyak. Tapi kan belum tentu bisa dibenarkan. Iya, menurut gua. Iya. Dia salah satu ikon terbesarnya yang menyuarakan itu. Oke. Iya kan? Dia photoshoot pakai pakaian cewek. Orang nggak suka diajakin ribut. Ini kan sama nih gue nih kan juga kan. Iya, oke. Ya kan? Konteks yang sama. Terus dia cium temennya yang cowok. Iya, terus diposting. Oke. Itu kan maksudnya itu menormalisasi. Itu kan hal yang sebenarnya tidak patut untuk dicontoh. Tidak wajar yang cium. Tidak wajar. Iya dong. Iya, cowok sama cowok diposting. Iya, oke. Oleh seorang public figure yang gede banget. Iya. Salahnya diposting kan. Ya, kalau dia mau pribadi ya terserah. Cuman kan itu diposting sifatnya jadi menormalisasi. Oke. Apalagi bentuknya dia itu kan orang kan ada taraf-tarafnya orang dipikir influencer. Oh, ini pasti mau nggak mau postingan itu dia menginfluence orang yang itu tidak bisa dikontrol. Betul. Tapi kan pasti ada pandangan begini. Itu kan urusan dia, Charles. Benar. Ngapain sih ganggu urusan orang? Benar. Karena gini, ketika lu ngomong kayak gitu, Jeffrey Nicole, gua tunggu lu di ring. Karena gue pengen ngasih tahu jangan menormalisasi penyimpanan, cium sama cowok pakai rok segala macem, gitu kan? Iya. Gue pribadi gue yang nggak ada masalah sama lu tersinggung. Oke. Jujur nih. Iya. Gue mewakili itu. Gue tersinggung kayak, lah ada masalah apa lo sama gue? Oke. Tapi gue bisa jawab. Aku jawab. Ini adalah bagian dari edukasi. Inilah
combat sport. Oke. Ini art of combat sport. Oke. Jadi call out di hip hop pun ada, di culture hip hop, culture combat sport pun ada. Jadi ya ini yang menghidupkan combat sport. Oke. Jadi ini salah satu caranya, mungkin ini belum pernah dilakukan di Indonesia gitu loh. Oke. Calling out person. Ini Trash calling talk kalau kita bilang di basket. Yes, itu kan juga ada. Itu kayak maksudnya kayak misalkan Kobe Bryant, masa dia paling jago di dunia. Ya udah mana sini semua one on one sama gue gitu kan. Ya tergantung kita penerimaannya. Yes. Kalau gue di posisi Jeffrey Nicole saat itu, gue nggak terlalu kenal lu. Gue ngerasa nih orang kenapa lu? Dan kita seumuran ya. Hah? Misalnya kita seumuran Oh, gitu, iya, gue iya. ngerasa kayak apa masalah lu anjing? Pasti gitu. Iya. Gue nggak ada urusan apa-apa. Gue nggak nyenggol lu. Kenapa lu jadi ngurusin hidup gue? Suka-suka gue. Kalau gue sih biar jadi aja. Oke. Kak, gue plain and simple pokoknya. Kalau Oke. gue biar jadi aja. Gue suka nih yang jujur-jujur. Gue gini. jujur, gue akan mengeluarkan jawaban sejujur-jujurnya. Jadi kalau misalkan ini kan akhirnya orang tahu ada DM, jadinya Iya, DM. iya. Kita tuker-tukeran message lah. Ya Karena kan? kan diposting sama Jeffrey Nicole. Diposting, di Twitter, beberapa part. diambil sama orang-orang, Iya. beberapa part di mana lu ditantangin sama dia Street fight pertama. street fight aja, kalau mau nggak usah dikontenin. Iya. Kalau nggak mau? Intinya gini sih sebenarnya. Kan kita udah punya apa namanya wadah sport. Yang pengen gue iniin adalah gini sebenarnya. Misalkan gue ada masalah nih. Anggaplah ini udah jadi masalah sama Jeffrey Nicole karena gue yang call out. Gue nggak mau masalah orang diselesaikannya jadi street fight. Karena ketika gue bisa jadinya street fight sama dia, rencana gue gagal untuk mengharumkan combat sport di Indonesia. Untuk bikin ini tuh, oh orang tuh bisa serapi ini ya kalau menyelesaikan masalah. Oke, berarti Jadi- bukan personal dong. Sebenarnya ya mungkin bisa personal along the way karena sebenarnya gue nggak pengen pada akhirnya nanti pokoknya gini, gue mau ada proses ketika nanti gue misalkan menjadi fight nih, dalam proses itu gue menyuarakan ideologi gue Oke. gitu loh. Itu kan maksudnya Lu ketika butuh wadah untuk menyuarakan ideologi lu. Yes. Dan lu butuh Jeffrey Nicole untuk menjadi salah satu bagian dari wadah itu. itu gue setuju, Betul? itu gue setuju. Tapi Jeffrey Nicole maunya kalau memang lu ada masalah sama gua, yuk kita fight aja, nggak usah dikontenin. Kan di situ tuh Yes. poinnya kan Kecuali yang ada kecualinya. Oh itu yang dia highlight. yang dia highlight. Yes. Kecuali apa? Ada kecuali apa? Good money nggak nih? Gitu. Emang ada omongan gitu? Gue mungkin nggak kan kalau dia kan mau nunjukin chat, lu aja yang lihat. Di chatnya nggak ada itu. Oh yang dia posting. tunjukin nggak ada. Nggak ada. Mana handphone pinjam dong? Ada. Ada dia ngomong good money. Ada. Lu jangan ngarang. Beneran? Gue berani sumpah. Gue berani sumpah. Cuman nih maksud gue tanpa menjatuhkan ya. Cuman jadi gini kan. Dia kan nge-framing nih. Dia nge-framing Iya. bahwa pesan yang gue tangkap adalah lu kalau memang mau ribut laki-laki, ya udah kita selesaikan aja, nggak usah dikontenin di street fight one on one gitu kan, nggak usah dicuan-cuanin. Itu yang gue tangkap. Nah, Iya, tapi dia bilang. tunggu dulu, denger dulu. Kalau dari perspektif itu, yang kelihatan cemen lu nya jadinya. Oh gue nggak masalah. Karena gue nggak perlu. Gue secara pribadi gue nggak perlu branding. Misalkan gue adalah manly, gue ini apa segala macam. Itu semua akan dinilai misalkan proses gue. Ini kelihatan ya chatnya. Kalau misalkan Lu mau kasih lihat apa nggak usah? Nggak usah enggak juga. dong, jangan. Gue fair. Dia boleh keluarin privacy gitu, tapi gue hargain. Ya Nih, tapi ini kan profesi dia. lu Gue kena ITE lagi kemarin ya, gue udah mau dituntut yang waktu itu. ya gue juga bisa nuntut dia dong, Bisa, dia duluan. bisa. Tapi gue nggak mau nuntut, biar jadi. Kan ini akhir dari chatnya adalah bagaimana caranya nih ada kontraknya gitu kan. Ini pokoknya nih gue thumbs up lah. Mana nih ya? Kan dia, lu bilangnya di situ, yang penting ada good money. Dia Maksudnya yang bilang. kalau ada kalimat kayak gitu kan artinya Dia juga nyari duit. dia nyari duit juga dong. Iyalah. Sedangkan framingnya dia nggak nyari duit. Ya Betul? dia bilang duit dia cuannya dari film. Tapi gue nggak masalah kalau dia butuh framing gue seperti itu supaya dia ngumpulin warganya. Gue nggak masalah. Karena gue nggak butuh kelihatan manly, kelihatan ini. Tujuan gue adalah gue punya proses dalam gue mau fight. Nih kan di sini pokoknya kalau lu lihat dari awal sampai akhir ya. Ini gue nanti lu lihatnya secara keseluruhan lah biar lu bisa nilai. Jadi kalau dari secara keseluruhan yang dia bilang adalah dia mau bikin sport eventnya dia sendiri dulu. Dia mau main di akhir tahun, terus dia spill di Twitter El Rumi, ya kan? Menurutku nggak masalah. Dia butuh warm up fight, silakan.
Lawan El Rumi. Lawan El Rumi, dia mau bikin promotor sendiri. Silahkan, gue bilang. Gue bilang, gue samain. Lu main sama siapapun, ya udah gue cari lawan lagi. Terus gue bilang tahun depan it is. Kalau memang dia misalkan mau warm up dulu. Tapi concern gue, jadi kan gak konsisten. Dia bilang gak mau di ring, gak mau dikontenin. Sama El Rumi kalau bikin sport event kan berarti mau ditonton orang juga. Mau ditonton orang juga dan pasti ada kamera dong. Kalau konteksnya kamera itu adalah ngontenin. Kan lawan El Rumi juga cuan. Gak mungkin dong gak cuan yang dibilang cuan gitu ya. Sedangkan kalau gue pure, gue mau punya platform untuk gue create impact di situ. Gue nangkep nih. Jadi kalau ini jelas, gue mau nyari ini, gue mau bangun kontennya, gue mau bangun eventnya, gue pengen ini menjadi established, menghasilkan, memberikan profit, bukan hanya baku hantam sembarangan, tapi dikawal, diawasi dengan proper. Itu kan poinnya kan? Itu spirit beyond combat. Sedangkan dari pihak Jeffrey yang kita tangkap sementara adalah ini urusan pribadi. Kalau lu emang jantan, yuk kita selesaikan aja, nggak usah dikontenin. Dengan framing seperti itu, kesan yang money oriented adalah gua. Atau business oriented, jadinya ke lu dong. Iya, udah sampai rasial tuh. Wah, dasar Cina, taunya cuan. Iya, pasti gitu dong. Iya kan? Dan lu nggak ada masalah dilihat seperti itu. Gua ya, gue cuma ketawa-tawa doang. Karena jadi menurut gua itu hal remeh banget yang bikin tujuan gue jadi nggak goyang sama sekali. Karena gue merasa ini benar-benar panggilan gue untuk memberikan pesan ini. Jadi menurut gue, ketika gue udah yakin firm di situ, ya gue mau orang ngatain gue cari cuan, ngatain gue takut atau segala macam. Kan asli gue nggak takut. Kan aslinya bukan cuan. Cuan itu faktor yang kita bahas tadi di awal. Tapi bukan itu yang gue cari. Impact kalau lu kan. Kalau misalkan terus dia kan bilang di chat, good money nggak nih? Impact yang ujung-ujungnya harus menghasilkan cuan juga lah. Iya, untuk longevity dari si perusahaan tersebut. Fair kok itu. Fair. Maksud gue, kan dia terus bilang, good money nggak nih gitu gue bilang. Oh, kalau lo emang beneran mau nyari di sini, gue udah tahu lubangnya semua. Kalau emang lo mau maksimalisasiin gitu loh, gue nggak masalah. Ini mungkin time to educate buat orang beli pay per view, mungkin nggak mahal, tapi orang bener-bener bisa nikmatin acaranya. Kita juga udah dapat dukungan dari Menpora, Pak Dito Aryo Tejo, dia akan memfasilitasi kita untuk main di mana sayang namanya? IMS, Indonesia Multifunction Stadium, 17.000 orang. Wow, gede banget. Gede banget. Jadi menurut gua kalau memang ini adalah this is what it cost, gua dikatain dulu sama netizen yang which is sebenarnya nggak ngaruh apa-apa di gua. Gua cuma baca, gua ketawa-tawa doang. Tapi akhirnya ini akan jadi event besar. Gue gak masalah. Fair. Intinya gini, gue kan nih ibarat kata gue yang punya porsi tarik ulur kan. Ya kan? Gue misalkan along the way gue emosi, nafsuan, ini gak ada jalan keluar, akhirnya gue tetap fight doang juga bisa. Bener dong? Atau gue mau tetap sabar, jalanin, biarin dia sama El Rumi dulu. Kalau itu memang dia punya syarat, gue sama yang lain dulu. And then kita ketemu beneran di tahun depan. Tapi itu harus diperjelas di kontrak. Tapi lu udah nyampein ke dia nggak? Kalau lu nggak ada masalah sama dia, lu hanya pengen bikin event doang? Atau... akhirnya kan lama-lama ada kesimpulannya. Akhirnya ada kesimpulannya. Terus dia bilang, ya itu mah di kontennya namanya Mali. Terus gue bilang, ya udah ayo di sport event gue mau, gue bilang. Beyond, kita cari yang Aci aja. Aci di hitungannya. Enggak, gue bilang semua fair and square. Terus dia bilang, ya udah ayo cari duit. Abis gue selesai tanding di sport event gue. Oke, gue bilang. Kapan? Terus dia bilang, September atau enggak Oktober. Terus gue bilang, oke, tahun depan it is, deal, tep gitu. Terus dia bilang, deal aja lu, ngomongin bisnisnya dulu lah, gitu. Oh, berarti sama-sama saling ngebaca. Oke dong, fair dong. Lu kenal Jeffrey Nicole nggak? Enggak, tapi dia sebenarnya tetangga gua. Pernah ketemu? Enggak, sama sekali. Hangout? Enggak. Oke, berarti saling baca. Oke dong, berarti fair dong. Terus kan akhirnya gue bilang, ya udah nanti gue propose kontrak secepatnya. Jadi nanti gue akan evaluasi Beyond gue dulu minggu depan, terus gue bikin kontrak. Iya, tapi sekarang kan kepastian bahwa itu akan terjadi belum jelas berarti. Betul. Itu yang paling susah memang, karena nanti kan pas kontrak apalagi akan ada ego yang dimainkan. Siapa A-side-nya, siapa B-side-nya. Lu bisa bayar Jeffrey Nicole buat tanding tinju, combat.
Yang jelas gue bisa memaksimalisasi apa, misalkan ya, Beyond dia mau apa nih, itu bisa dimaksimalisasi. Kalau misalkan ditanya 1M gitu, ya itu kan semua juga udah tahu itu hampir tidak mungkin gitu. Maksudnya untuk kayak sport, gue sih jujur gue baru, cuman nanti kan along the way kan pasti akan ada nego tarik ulur kan. Ya gue nggak mau bilang apa-apa, cuman kalau memang dia mau make this fight, ya kita harus cari caranya bareng-bareng lah gitu. Tapi kan ini image versus image, bro. Yes. Oke? Ketika Jeffrey Nicole turun di ring itu, berhadapan dengan lu, Yes. lu kan juga sering latihan tinju ya? Lu bukan lawan yang dia lawan di video-video yang tersebar di sosial media. Oke. Oke? Oke. Oke, paham nggak sampai di sini? Paham. Lu tuh baba gue ngomong begini kayak bokap-bokap bener. Lu ingin menjadikan ini sebagai kehancuran? Tidak. Karena kalau Jeffrey Nicole kalah, reputasi. Tidak. Kalau kalau lu kalah, mungkin reputasi yang akan jatuh tidak sebesar Jeffrey Nicole. Oke, gini. I will put up a good and great fight. Itu yang gua akan latihan sepenuh jiwa dan raga gua. Dan gue berharap dia akan begitu juga. Oke. In the ring, the better man wins. Yang dengan persiapan lebih matang apa segala macam dan lain segala macam. Dia punya kelebihannya, gue punya kelebihan gue. Apa kelebihan dia? Orang kan tahu power. Orang kan bilang power. Oke. Apa lagi? Mental. Mental apa? Mental dia loh. Buat gue dia berani lah ngajak orang kering. Dan gue juga mental maksudnya mental adalah lu mau ngasih tahu mental itu berani ngajak orang kering gitu. Iya. Itu gue akuin. Kan akhirnya gue di chat juga kalau gue boleh kasih tahu, gue juga akuin. Oke, lu laki. Karena obrolannya udah berujung ke kontrak. Gue akuin lu laki. Jadi kalau nggak berujung ke kontrak, berujungnya kita selesaikan aja masing-masing, nggak usah dikontenin, nggak usah di ini. Kita tinju aja tanpa ada perkontenan atau kita street fight, itu nggak laki. Gue nggak laki juga. Cuman kan akhirnya ya udah nih, lu mau fight doang, apa lu mau fight? Sama tujuan-tujuan lu yang lain tuh juga bisa ini. Kan bukan cuma gue yang bakal dapat platform nanti. Dia juga akan bisa dapat platform. Iya kan? Karena ini kan secara logika. Ketika kita di match up, hampir semua pasang mata ngelihat gitu ke sini. Dia punya platform, dia terserah dia mau ngasih pesan apa. Pasti orang akan ngelihat dan nonton dan pengen tahu seberapa kuat si Jeffrey Nicole dan seberapa tangguh seorang Selos. Kalau poinnya hanya untuk ngasih tahu siapa yang paling hebat sebagai laki-laki, ya. Bongbong naga menurut gua. Ya itu ego yang cukup menarik di usia muda. Tapi gua udah tinggalin itu semua. Iya, tapi kalau kita ingin ngebawa itu ke atas ring dengan proper, dengan sportif, itu akan menjadi suguhan hiburan. Apa lu Salaman? Setuju gua. Hiburan. Sportivitas, ya, edukasi, influence mengajak orang berolahraga, jadi terutama tinju. Ini kan gue jabarin dulu. Nunjuk pakai 5 jari. Tinju dan juga untuk ngebangun sesuatu yang menjadi bagian dari industri olahraga Indonesia, yaitu tinju, yang sudah melahirkan banyak sekali petinju hebat. Ada Elias Pikal, petinju pertama yang menjadi juara dunia. Kemudian ada Chris John, ada Nico dari Maluku. Nico. Itu Olimpik kayaknya. Nico. Abis Elias Pikal tuh Nico, ada Nico namanya. Terus ada siapa lagi? Baru ke arah Chris John, baru Daud Jordan. Nico Thomas. Dan itu kan sebenarnya membawa mimpi-mimpi anak bangsa yang mempertaruhkan hidup mereka sebagai atlet di dunia tinju kan. Seperti apa yang lo lakukan di pingpong kemarin. Itu pingpong apalagi. Gue bener-bener no profit. Dan gue ajak bener-bener gimana caranya. Yaitu gue dengan teori echo chamber gue. Gue kumpulin penggiat, atlet, dan influencer. Gue adu semua. I'm a legend. Kalau begitu. Dengan mengorbankan diri lu bertarung dengan Jeffrey Nicole. Gue nggak bilang itu. Sekarang saya mau nanya, benar-benar pertanyaan saya. Kalau lu tanpa ada event ini, ya, tanpa ada tujuan semua yang kita ngobrol ini, lu diajakin tinju nih sama Jeffrey Nicole, berantem nih, tonjok-tonjokan di jalan. Mau nggak lu?
Gua di jalan. Tergantung dia ngapain dulu. Oke. Kalau gue sih, Gak ada masalah. Oke. Tiba-tiba dia ngomong, botak. Iya kan? Kalau gue yang dulu mungkin berantem. Berantem. Kalau gue yang dulu. Kalau sekarang? Enggak. Kalau dia ngajakin lu ditinju, yuk, Los kita adu tinju, Los. Gitu kan? Ih, lu ganteng banget deh. Hah? Iya. Iya, ditinju. Setuju gue kalau ditinju. Tinju. Gas. Tapi nggak usah dikontenin, Los. Oh gitu. Udah kita tinju-tinju aja latihan. Oh latihan. Ya gue latihan juga oke. Cuman kan pada akhirnya itu nggak jadi suguhan yang full buat masyarakat. Oke. Ya kan? Nah pertanyaannya adalah, gue ngajakin lu sparring tinju, kenapa lu nggak mau dikontenin? Oh karena gue nggak mau kelihatan lah teknik gue. Oke. Itu kan gue semua bisa jawab lempeng, plain and simple. Oke, berarti lu siap kalah, siap menang. Siap? Walaupun lu bisa kalah, tapi lu siap. Siap. Kalau lu lawan gue sparring sekarang, siapa menang? Gue bisa berani jamin gue. Oke, menarik nih. Kita tes dulu. Tapi nggak bisa dikontenin ya? Nggak bisa. Nanti gue kasih info ke Nicole berarti. Ya, ini mah baba-baba nggak asik nih baba-baba. Biar jadi. Kalau nggak jadi-jadi. Bisa malah nggak jadi lo kasih info. Gue mau nanya, tadi kan lu mau bikin story apa ya? Bikin apa? Buat Jeffrey Nicole. Pesan. Oke, pokoknya buat Jeffrey Nicole gini lah intinya. Kalau memang beneran mau jadi, just don't make it hard. Yang penting sama-sama tahu ketika nanti kontraknya udah melayang, itu dua-duanya baik untuk kita. Intinya akan dimaksimalkan untuk berdua. Terus apapun yang dibikin ini, itu akan menyediakan platform untuk kita berdua. Dan pada akhirnya kita menunjukkan ke Indonesia bahwa sportivitas itu keren, sport itu keren, olahraga itu keren, gitu loh. Berarti kalau baku hantam di luar, tidak di ring atau di wadahnya, itu nggak keren? Kampung menurut gua. Oke, fair. Tapi gua mau orang-orang yang di pelosok-pelosok juga bisa lihat bahwa tinju itu bisa dipelajari, tinju itu bisa jadi seni gitu. Siapa menang, Jeffrey sama lu? You feeling? Semua tergantung persiapan. Oke, berapa persen? Siapa? Gua. Chance menang lu? Seberapa yakin gua menang? Iya, menurut keyakinan lo aja. Gue juga Ini tahu persiapan. otak atlet gue ya? Iya. Otak atlet gue ya? Iya. Nggak ada kamu skala bang. Oke. Iya kan? Seru kan? Seru kan? Bibirnya. Kenapa bang? Julid. Kayaknya kalau buat lawan Jeffrey Nicole sih, Jeffrey Nicole harus latihan berat sih. Anak ini biar udah kena pukul, ngotot sih. Jeffrey masih bisa menang sih. Gimana Los? Pilih. Gue terima-terima aja Oke. yang latihan. Iya.